terima kasih untuk kesempatannya. Bapak diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa materi. Di sini ada mengenai peran teknologi sebagai problem solver ya. Jadi bagaimana peran teknologi itu sebagai penyelesaian suatu masalah begitu. Ini artinya. Baik, bisa dilanjut next. Halo Kakak, bisa di next Kakak. Kakak Moses, masih adakah? Kita belum. Mungkin jaringan kayaknya. Oh, jaringannya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini agenda style yang akan disampaikan ada 4 poin. Yang pertama adalah pendahuluan sejarah revolusi industri itu sendiri, kemudian ada skill dan digital entrepreneur, kemudian ada kontribusi kampus, terutama bagi kami STIMIK 10 November terhadap kegiatan ini. Nah, dari beberapa poin ini sudah ditentukan oleh panitia, sehingga saya mengikuti alurnya saja, dan saya mengikuti beberapa poin yang memang harus disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa. Bisa next kembali, Kak Moses. Next. Next. Next lagi, Kak. Nah, ini adalah bagaimana peranan teknologi. Awalnya kita harus membahas dulu peranan teknologi. Pertama itu teknologi itu merupakan suatu penemuan. Jadi teknologi itu dianggap pertama adalah penemuan. Nah, mengapa penemuan? Karena zaman dahulu kala di abad-abad 15, kemudian di abad 14 dan 13 itu merupakan sesuatu yang wah, suatu teknologi itu. Misalnya saja penemu bola lampu ya, penemu bola lampu. Nah, penemu bola lampu itu ini merupakan suatu teknologi ya, dianggap sebagai teknologi. Penemu roda yang kemudian nanti dikaitkan dengan dengan kegiatan pertanian. Nah, ini semacam suatu teknologi, dan ini awal mulanya peranan teknologi itu sebagai temuan saja. Jadi bukan di awal abad-abad tersebut memang dijadikan penemuan. Selanjutnya, peranan teknologi akan berubah menjadi pengembangan. Nah, mengapa menjadi pengembangan? Karena dari arah awal yang dilakukan oleh penemu tersebut, kemudian dikembangkan. Sehingga teknologi tersebut nantinya akan selalu dinamis, mengikuti kemajuan dan kebutuhan umat manusia. Nah, next selanjutnya, karena dia memenuhi kebutuhan untuk mendukung atau support, maka dia akan berubah posisinya menjadi peranan teknologi sebagai pendukung. Di sini adalah pendukung kehidupan umat manusia. Nah, jadi dari 3 fase ini, nantinya kita juga tidak akan tahu di abad 21, apakah teknologi nantinya bukan lagi menjadi pendukung, nantinya akan bisa saja menjadi pelayan. Ya, jadi teknologi itu nantinya ke depannya kemungkinan akan menjadi pelayan bagi umat manusia. Awalnya dari penemu, kemudian pengembangan, kemudian pendukung, selanjutnya teknologi akan menjadi pelayan bagi kita. Ya, nah gimana tuh teknologi jadi pelayan? Katanya jam 10 ya? Dia sudah tiba di Manado. Karena pelayanan saat ini kalau kalian memperhatikan, nanti mungkin internet aja udah masuk di dunia industri 4.0 ya. Jadi kalau internet sudah masuk industri 4.0, maka poin 5.0 kita akan membahasnya nanti itu seperti apa. Bisa next, Kak? Next. Nah, slide berikut kita akan bahas mengenai revolusi industri. Tadi peranan teknologi kalian sudah paham ya, dari awalnya penemuan sehingga menjadi nanti di abad 21 atau 22 akan menjadi pelayan bagi kita. Nah, revolusi industri ini dimulai pada poin 1.0,
itu dimulai dari negara Inggris. Jadi dimulai sejak abad ke-17 sampai 18. Itu sekitar tahun 1600-an. Ya, jadi penemuan mesin uap untuk produksi barang. Zaman dulu kalau ada misalnya pabrik dengan tenaga uap seperti itu menghasilkan produk. Berarti itu revolusi industri 1 ya. Kemudian masuk ke tahap revolusi industri 2. Nah, kalian tahu rekan-rekan mahasiswa di abad ke-20 ini contohnya adalah kinerja sistem dari kinerja listrik, kayak misalnya pembangunan tenaga listrik dengan tenaga nuklir, kemudian diesel dan lain sebagainya. Itu masuk dalam revolusi industri 2.0. Sedangkan revolusi industri 3.0 ini adalah setelah Perang Dunia Kedua selesai, maka berbagai komponen muncul seperti ada yang namanya semikonduktor, kemudian ada komponen transistor, kemudian ada komponen microchip. Nah, hal-hal inilah yang mendukung munculnya revolusi industri 3.0. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 itu dimulai dari tahun 2000-an sampai dengan 2005 ketika internet mulai berkembang. Jadi pada saat revolusi industri 4.0 ini internet tuh mulai mulai jadi gelombang tsunami buat kita, ya. Jadi semakin dikenal dan diterapkan di berbagai industri. Jadi pengusaha-pengusaha memanfaatkan internet ini lebih getol ya. Jadinya revolusi industri terjadi di tahun 2000 sampai 2005 yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Selanjutnya yang terbaru adalah revolusi industri 5.0. Kalian tahu bahwa pencetus revolusi industri 5.0 yang pertama adalah di Jepang. Nah, di Jepang mereka untuk membangkitkan society. Nah, mereka sudah berpikir bagaimana untuk mensejahterakan manusia. Ini yang tadi Bapak sampaikan, mungkin nanti di abad 21 atau mungkin di abad 22, mungkin nanti Bapak punya cucu ya, Bapak punya anak, itu sudah masuk dalam teknologi pelayanan. Jadi teknologi itu melayani kita, ya. Teknologi itu melayani kita, bagaimana kita menjadi sejahtera. Jadi umat manusia itu menjadi sejahtera. Demikian, next. Nah, di sini kita akan membahas apakah kamu memiliki skill digital. Nah, ada beberapa skill digital yang perlu mahasiswa tahu ya di sini. Ini secara gambaran umumnya saja. Yang pertama ada social media strategies, ya. Mohon maaf, social media strategies. Jadi di sini merancang strategi promosi pada media-media sosial. Jadi kalau kalian punya bakat untuk bersosial media, kemudian kalian punya strategi promosi, maka itu disebut skill digital kalian. Setiap orang pasti memiliki skill masing-masing, ya. Tidak semuanya sama, pasti ada sesuatu yang berbeda atau ada kecenderungan tertentu. Nah, berikutnya ini sebenarnya skillnya banyak ya, skill digital, tapi yang Bapak tampilkan di sini hanya 6 contoh skill digital. Yang kedua ada sosial media spesialis. Nah, di sini dia bentuknya adalah campaign, ya. Jadi dia melakukan sesuatu campaign dalam bentuk video, entah itu gambar atau artikel ke sosial media yang dia miliki atau perusahaan miliki. Ya. Nah, di sini disebut skill digital. Ya. Jadi kalau kalian campaign dalam bentuk video atau campaign dalam bentuk poster, berarti kalian memiliki skill di bidang sosial media spesialis namanya. Ya. Kemudian ada yang ketiga namanya desain grafis yang Bapak tampilkan. Nah, di sini Bapak tahu bahwa mahasiswa STIMIK banyak sekali yang memiliki kemampuan desain grafis yang lumayan. Bukan lumayan di bawah standar, malahan yang lumayan sudah bagus. Hanya saja kalian perlu pengasahan yang lebih tajam lagi.
Seperti misalnya kontras warna A digabung dengan kontras warna B bagaimana. Kemudian dalam desain tersebut kalian butuh kenyamanan dalam user melihat atau pembaca melihat atau penikmat menikmati hasil desain kalian itu seperti apa. Nah, desain memiliki kemampuan marketing yang tersirat. Jadi kalau kalian jago desain, mau nggak mau berarti kalian jago dalam hal marketing. Seperti itu. Next, ada namanya web atau mobile developer. Ini juga di kampus TIMIK 10 November banyak sekali mahasiswa yang sudah memiliki skill ini, yaitu web atau mobile developer. Ingat, kita arahnya nanti ke gadget, ya. Gadget sekarang aja ada gadget yang bisa dilipat gitu ya. Nah, nanti kita nggak tahu nanti di abad 21 nanti gadgetnya apakah bentuknya mungkin nanti jadinya cuma beratnya 5 gram kayak gitu, kita nggak tahu ya. Yang sekarang aja gadgetnya bisa dilipat ya. Nah, ini dapat membangun suatu web untuk mendapatkan pelanggan. Jadi di sini skillnya dia bisa menarik link. Kalau misalnya kalian bisa menjadi web developer atau mobile developer, ya, menarik link, menarik orang-orang di sekitar kalian untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang kalian luncurkan dalam web tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah skill digital yang sebenarnya kalau kalian sudah memilikinya, itu kalian tinggal mengasahnya saja. Yang berikutnya ada content writer. Nah, ini mahasiswa kita masih sedikit yang memiliki bakat untuk menjadi seorang penulis. Ya, di mana di content writer ini atau sebagai penulis di blog atau di web ini sebenarnya memiliki peran penting juga sebenarnya, ya. Tidak hanya kita harus memiliki profesi wartawan, lantas kita jago menulis, enggak. Misalnya kalian memiliki ide, kemudian kalian tuangkan dalam tulisan, dan tulisan itu dipahami oleh orang lain, berarti itu kalian punya bakat di bidang writer atau penulis. Seperti itu. Jadi kalian menggambarkan sesuatu melalui tulisan, bedanya cuma itu. Nah, ini disebut content writer ya. Kemudian ada SEO atau SEM spesialis. Nah, tujuannya dia ini memaksimalkan traffic website. Jadi kalau kalian punya skill di sini bagus ya, bukan bagus lagi, malah oke lah dibutuhkan gitu ya. Di sini membuat website agar berada menjadi pencarian yang paling atas. Jadi kalau misalnya si web developer sudah membuat web, kemudian dia akan dibantu oleh SEO atau SEM spesialis untuk bagaimana webnya berada di peringkat atas pencarian Google Search atau di Safari bisa, atau mungkin di mesin pencari web yang ada yang kalian kenal kayak di Google kayak gitu. Kita pada saat kita ketik STIMIK, berarti STIMIK 10 November dia akan muncul paling atas. Seperti itu. Nah, ini adalah skill yang dimiliki oleh SEO atau SEO atau SEM spesialis. Ada beberapa banyak sekali skill-skill digital, cuma ini adalah beberapa skill yang Bapak tampilkan, terutama desain grafis, kemudian web developer dan mobile developer, kemudian ada sosial media strategis. Itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di STIMIK 10 November yang Bapak rasa pasti sudah bisa atau sudah memiliki kemampuan tersebut. Tinggal diasah saja. Baik, Kak Moses, bisa di next. Next, Kak Moses. Slide berikutnya. Nah, ini adalah the digital entrepreneur. Nah, the digital entrepreneur itu apa? Nah, apa kaitannya dengan hal ini begitu ya? Nah, di sini ini artinya adalah memiliki kemampuan dalam penggunaan gadget atau alat digital. Ya. Apalagi di saat seperti ini ya. Jadi penunjang lainnya adalah skill digital yang dimiliki. Nah,
entrepreneur digital ini artinya bahwa kalian berwirausaha itu secara digital. Nah, kegiatan yang dilakukan itu meliputi e-commerce atau electronic commerce. Jadi ada suatu kegiatan transaksi yang digunakan untuk memperkenalkan perusahaan atau organisasi, kemudian menciptakan produk dan layanan digital yang dipasarkan dan langsung dikirimkan. Nah, ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Di tahun 2020-2021 ini sudah mulai merebak ya digital entrepreneur. Banyak sekali yang sudah melakukan penjualan-penjualan secara online, kemudian memberikan layanan pengiriman secara online dan semacamnya. Nah, ini yang disebut sebagai digital entrepreneur. Di mana mahasiswa atau beberapa kurikulum itu awalnya memang hanya membahas mengenai kewirausahaan, ya. Tapi yang di sini digital entrepreneur ini lebih kepada kewirausahaan yang sifatnya digital, ya. Semoga nanti mahasiswa-mahasiswa semester bawah bisa merasakan ya menjadi digital entrepreneur. Pak, apakah saya menjadi YouTuber juga termasuk digital entrepreneur? Jawabannya bisa saja terjadi demikian, ya. Karena kalian secara tidak langsung kalian akan mendapatkan pembayaran atas konten-konten video yang kalian upload dan disertakan dengan penyaksian atau ditonton oleh jutaan viewer kalian atau subscriber kalian. Bisa di next, Kak. Next slide. Nah, bagaimana kontribusi kampus terhadap wirausaha berbasis digital? Yang pertama adalah kita mengasah kemampuan soft skill dulu, ya. Ini diantaranya adalah skill yang beberapa yang tadi Bapak sampaikan. Salah satunya ada web developer. Kita sudah punya, Kak Moses dan Mas Hajir, kita sudah punya satu klub di mana adanya anak-anak mahasiswa yang berkumpul untuk klub web design ya, web design. Mereka sudah memiliki klub sendiri. Dan bagi mahasiswa yang ingin belajar secara otodidak, nanti bisa dibantu oleh klub tersebut. Kemudian ada juga untuk klub hardware belum terlalu ya, untuk yang sistem operasinya. Kemudian adanya yang berikutnya adanya kurikulum digital entrepreneur. Nah, ini kurikulum ini kita diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 2 di mana pendidikan tinggi boleh memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat tersebut. Jadi digital entrepreneur sebenarnya sudah masuk dalam kurikulum kita. Ini sudah ada ya, terutama di Prodi Sistem Informasi itu sudah ada. Nanti kalau di Prodi Teknik Informatika kita tinggal mengupgrade-nya saja. Kemudian ada menerapkan kampus merdeka. Ini Mas Hajil dan Kak Moses dan dari HIPMI juga. Di sini kampus merdeka sudah beberapa kali kita launching dan kita sudah beberapa kali juga STIMIK sudah mengikuti. Jadi merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan. Kita sudah sempat mengikuti yaitu kegiatan RPL. Nah, di sini mereka memberikan kesempatan dari kementerian ini bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat. Nah, ini nanti tahun ini kita coba akan terapkan kembali untuk kampus merdeka, namun dengan berbagai pola atau sistem yang mungkin akan sedikit berbeda seperti itu. Nah, nanti kita akan selalu mendukung kegiatan 1000 Startup Digital, terutama untuk kegiatan penerapan kampus merdeka ini. Mungkin demikian. Slide berikutnya mungkin sudah selesai. Ya, demikian presentasi dari Bapak untuk penyampaian bagaimana apa itu entrepreneur digital, kemudian mengenai
perkembangan mahasiswa STIMIK seperti apa, kemudian mengenai yang terakhir tadi adalah dukungan kita terhadap kegiatan-kegiatan ini itu dilandaskan oleh ada beberapa poin tadi. Mungkin nantinya kita bisa tetap menjalin kerjasama, kemudian ke depannya sampai akhir nanti bisalah kita menaikkan sedikit mahasiswa-mahasiswa lokal, terutama di Papua ya, Kota Jayapura ya, untuk kita ini loh kita punya startup seperti ini, seperti itu. Ya, mungkin dari saya demikian, Mas Hajil dan Kak Moses. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dan kesempatannya untuk mempresentasikan slide saya. Terima kasih Kak Moses bantuannya.